Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya sudah saya kisahkan ceritanya, yaitu Nabi Zulkifli alaihissalam. Untuk saat ini saya akan menceritakan perjalanan kisah kehidupan dari Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam. Akan tapi sebelum sahabat melanjutkan ceritanya, tonton video ini sampai selesai agar sahabat tidak gagal paham dalam video ini. Dan jangan lupa sahabat untuk klik tombol like, komen, share, subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan updatean terbaru video kita dan membuat kita lebih semangat lagi dalam berbagi wawasan dan berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat semuanya. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke videonya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mesir adalah negeri yang didiami oleh bangsa Israel. Setelah Nabi Yusuf menjadi pembesar di sana, beratus tahun telah berlalu. Nabi Yusuf telah lama wafat. Nasib Bani Israel pun berubah. Sekarang Fir'aun menjadi status mereka sebagai budak atau pekerja tanpa dibayar. Penduduk asli Mesir menjadi golongan atas, sementara Bani Israel menjadi kalangan bawah yang selalu tertindas. Fir'aun nama lain untuk raja di Mesir. Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ia sangat zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman tentang jiwa dan harta benda mereka, terutama Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman dan kezaliman. Di satu sisi lain, Fir'aun pun bermimpi. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi ia melihat api datang dari Baitul Maqdis menuju Mesir. Api itu kemudian membakar Mesir hingga musnah, dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang keturunan Bani Israel saja. Maka diartikanlah mimpi itu oleh ahli nujum bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Bayi itulah yang nantinya akan menghancurkan seluruh kerajaan Mesir. Fir'aun pun segera memerintahkan semua bayi yang berjenis kelamin laki-laki dari golongan Bani Israel disingkirkan ataupun dimusnahkan. Hanya bayi perempuan saja yang dibolehkan tetap hidup untuk selamanya. Bayi Musa dilahirkan pada masa itu di Mesir. Orang tuanya adalah keturunan Bani Israel. Ibu Musa sangat cemas memikirkan nasib bayinya. Dia takut tentara Fir'aun akan datang dan bayinya pasti akan mati. Ibu Musa sangatlah takut jika anaknya nanti dibunuh oleh tentara-tentara Firaun.
Lalu pada waktu itu Allah memberikan petunjuk agar mereka meletakkan bayi Musa di dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Peti itu terus hanyut hingga sampailah ke kolam istana. Pada saat itu bersamaan di istana sedang mandi Asyah, istri Fir'aun, beserta para dayang-dayang Fir'aun. Maka diambillah peti itu lalu dibukanya. Betapa kaget istri Fir'aun ketika melihat isi dalam peti adalah seorang bayi mungil yang lucu dan menggemaskan. Ya, bayi memang lucu, gemas, mungil. Maka diambillah bayi itu dan memohon kepada Fir'aun agar bayi laki-laki itu tidak dibunuh dan dirawat di kerajaan. Lalu pada saat bayi Musa dirawat, diangkatlah Musa sebagai anak angkat oleh Fir'aun. Pada waktu itu bayi Musa selalu menangis karena ingin menyusu. Maka Fir'aun lalu mendatangkan banyak ibu ke istana untuk menyusui Musa. Akan tetapi Musa menolak menyusu pada mereka. Sampai kemudian datanglah seorang ibu yang sebenarnya itu adalah ibu kandung dari Musa alaihissalam. Dia kemudian menyusui Musa dan bayi itu tidak menolaknya. Dan pada akhirnya ibu tersebut disuruh datang kembali untuk menyusui Musa hingga bayi itu cukup umur dan cukup besar. Pada usia 3 tahun, Musa yang sedang dibangku oleh Fir'aun tiba-tiba menarik jenggotnya. Hal ini membuat Fir'aun terpekik kesakitan. Fir'aun curiga. Dia yakin Musa adalah bayi laki-laki yang diramalkan oleh para ahli nujum. Pasti Musa yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Lalu Fir'aun berniat untuk menyingkirkan Musa. Mendengar hal itu, sang istri Fir'aun yang terlanjur sayang, cinta pada bayi Musa mengatakan pada Fir'aun bahwa itu hanyalah ulah anak bayi yang belum mengerti apa-apa. Maka kemudian bayi Musa diuji untuk meyakinkan Fir'aun apakah dia seorang bayi manusia biasa ataukah bayi yang merupakan ancaman untuk Fir'aun. Di hadapan bayi Musa disediakan 2 mangkuk yang isinya buah anggur dan bara api. Ketika bayi Musa yang pintar hendak mengambil anggur, datanglah malaikat Jibril mengangkat tangan Musa ke arah bara api dan memasukkan ke mulutnya. Melihat hal itu pun Fir'aun percaya dengan kata-kata istrinya, dan bayi Musa pun tidak jadi dibunuh dan dimatikan. Nabi Musa kemudian hidup di istana hingga dewasa. Namun, dia tahu bahwa dirinya hanyalah anak angkat Fir'aun dari kaum Bani Israel. Sementara Fir'aun adalah keturunan raja dari Mesir. Pada suatu hari ketika sedang Musa berjalan-jalan keluar istana, di tengah jalan ia melihat 2 orang yang sedang bertengkar, masing-masing dari keturunan Bani Israel dan penduduk Mesir.
orang tua Mesir itu berusaha menganiaya orang Bani Israel. Nabi Musa pun kemudian menolong orang dari kaumnya, yaitu Bani Israel. Ia memukul orang dari keturunan Mesir, namun Musa tidak menyadari bahwa pukulannya sangat keras, hingga orang itu pun tewas, terbunuh oleh Musa. Menyadari orang yang dipukulnya tewas, Musa pun heran kenapa ia bisa memiliki tenaga sekuat itu. Dengan perasaan sangat menyesal, Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah atas tindakannya tersebut. Keluarlah firman Allah di ayat suci yang berbunyi, Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu, ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Qasas ayat 16. Mendengar berita terbunuhnya keturunan Mesir oleh Nabi Musa, Firaun pun marah dan menyuruhnya untuk membunuh Musa. Nabi Musa kemudian pergi meninggalkan Mesir dan sampailah ia ke negeri Madian, tempat tinggal Nabi Syu'aib alaihissalam. Waktu bertemu Nabi Syu'aib, di sana Nabi Musa bertemu. Lantas Nabi Musa pun menceritakan kejadian yang menimpa pada dirinya. Nabi Syu'aib lantas melindungi Nabi Musa dan menyuruh Nabi Musa untuk tinggal bersamanya. Nabi Musa kemudian dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Selama tinggal bersama Nabi Syu'aib, Nabi Musa bekerja dengan sangat rajin dan ikut menggembala ternak Nabi Syu'aib hingga ternak-ternak itu menjadi banyak berkembang. Setelah 8 tahun kemudian, Nabi Musa alaihissalam meminta izin pada Nabi Syu'aib untuk membawa istrinya untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanannya ke Mesir, sampailah Nabi Musa dan beserta rombongan di sebuah daerah bernama Bukit Turisna. Mereka tersesat dalam gelapnya malam, serta dinginnya angin malam. Lalu mereka beristirahat. Pada saat istirahat, Nabi Musa melihat ada sebuah sinar. Lalu didatanginya sinar itu. Ketika ia mendatangi sinar, tiba-tiba terdengar suara. Kemudian Musa disuruh melemparkan tongkatnya. Musa lalu melemparkan tongkatnya, serta tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Maka Musa pun lari karena takut. Namun suara itu kembali terdengar. "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Lalu Al-Quran pun berfirman, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Musa diperintahkan untuk meletakkan tangan ke dada. Karena Musa merasa takut, Allah memerintahkan untuk mendekapkan tangan ke dadanya, agar Musa rasa takut itu hilang. Kemudian saat Musa menarik tangannya, tangan itu
terlihat putih bercahaya. Itu adalah 2 mukjizat dari Allah yang akan digunakan Musa untuk menghadapi Fir'aun dan pembesar-pembesarnya yang fasik. Musa pun diangkat menjadi Rasul. Pada saat itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun saudaranya menjadi pembantunya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Aduh Musa, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Demikian Musa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang akhirnya nanti. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa bersama saudaranya Nabi Harun alaihissalam menemui Fir'aun dan meminta agar Fir'aun menyembah Allah serta membebaskan kaum Bani Israel yang tertindas. Mendengar hal ini, Fir'aun pun marah. Bertanya Fir'aun kepada mereka berdua, siapakah kalian berdua ini? Musa menjawab, kami adalah Musa dan Harun, dan kami adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami meminta kepadamu agar membebaskan Bani Israel dari penindasanmu dan perbudakanmu. Serahkanlah mereka kepada kami agar kami dan mereka bisa menyembah kepada Allah dengan leluasa. Mengetahui bahwa Musa adalah anak yang pernah diasuhnya dulu, maka Firaun menuduh Musa anak yang tidak tahu balas budi. Maka Firaun menantang Nabi Musa dan meminta Nabi Musa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Rasul. Nabi Musa lantas menunjukkan mukjizatnya dengan melemparkan tongkat di depan Firaun. Tongkat itu berubah menjadi ular. Akan tetapi Fir'aun tidak mau percaya begitu saja. Lantas ia meminta Musa untuk menunjukkan mukjizatnya yang lain. Lalu Nabi Musa menunjukkan mukjizat keduanya dengan memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya. Kemudian tatkala tangannya dikeluarkan dari sakunya, bersinarlah tangan Musa itu menyilaukan mata Firaun dan orang-orang yang sedang berada di sekelilingnya. Firaun yang mengaku sebagai Tuhan tentu tidak akan menyerah begitu saja. Kepada Musa, bekas anak angkatnya itu, walaupun kepadanya telah diperlihatkan 2 mukjizat, ia khawatir kaumnya akan terpengaruh oleh kedua mukjizat Musa itu. Lalu Firaun mengatakan kepada kaumnya bahwa itu semuanya adalah perbuatan sihir, dan Musa serta Harun adalah ahli sihir yang mahir yang datang dengan maksud menguasai Mesir dan para penduduknya dengan kekuatan sihirnya itu. Firaun lalu memanggil para penyihir kerajaan untuk menandingi Nabi Musa alaihissalam. Lalu para penyihir itu pun segera melemparkan tali ke arah Nabi Musa. Dan tali-tali itu berubah menjadi ular-ular kecil. Melihat ular-ular kecil itu, Nabi Musa kemudian melempar tongkatnya
dan berubah tongkat menjadi ular yang sangat besar dan begitu besar. Lalu ular besar itu memakan ular-ular kecil, para penyihir. Para penyihir kaget, lalu ketakutan. Mereka segera bertobat dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Firaun sangat malu dengan kekalahan para tukang sihirnya. Apalagi kemudian para tukang sihir itu langsung bersujud dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kemudian istri Firaun pun ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Firaun bertambah marah. Ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu." Musa menjawab, "Tuanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim." Firaun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku batu bata, kemudian buatkanlah untuk bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Bani Israel yang menderita akibat penindasan Firaun dan selalu hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Firaun yang begitu kejam dan bengis itu, pada akhirnya sadar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkraman Firaun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Mereka meninggalkan Mesir dengan berjalan kaki cepat-cepat karena takut tertangkap oleh Firaun dan bala tentaranya. Akhirnya tibalah mereka di tepi lautan merah. Setelah selama semalam dapat melewati padang pasir yang begitu luas. Namun pasukan berkuda Firaun lebih cepat lagi menyusul mereka. Kaum Bani Israel ketakutan. Mereka tidak mau disuruh kembali lagi ke Mesir. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika melihat laut terbentang di depan mereka, sedang dari belakang mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Firaun yang begitu zalim. Nabi Musa pun memohon kepada Allah. Kemudian Allah berfirman agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dan Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Atas izin Allah, Laut Merah pun kemudian terbelah menjadi dua, sehingga Nabi Musa, Harun, dan para pengikutnya dapat menyeberangi Lautan Merah. Pada saat itu, datanglah rombongan Firaun dan tentaranya yang mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Mereka melewati jalanan yang dilewati Nabi Musa, Harun, dan para pengikutnya. Maka ketika mereka sedang menyeberangi lautan yang terbelah itu tiba-tiba kembali menyatu, sehingga Firaun dan pasukan yang sedang menyeberangi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tergulung ombak hingga mereka tewas oleh deburan ombak yang begitu kencang dan begitu besarnya. Menurut catatan sejarah, mayat Firaun terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga menjadi mumi. Mumi adalah mayat Firaun yang utuh dan diawetkan.
Sekarang mumi Firaun ini dapat dilihat di museum di Mesir. Nabi Musa dan Nabi Harun wafat setelah sekian lama memimpin Bani Israel dan membebaskan mereka dari penindasan Firaun. Akhirnya Nabi Musa wafat pada usia sekitar 120-150 tahun di Bukit Nebo dengan perasaan kecewa. Sebab kaumnya tidak mau memasuki tanah suci yang dijanjikan, yaitu Palestina. Mereka tidak suka untuk masuki negeri itu karena harus bertempur dulu, sementara Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa alaihissalam. Begitulah sedikit kisah perjalanan dan kehidupan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam dalam menghadapi musuhnya Raja Firaun yang begitu kejam dan keji. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Bila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan di hati para sahabat semuanya, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.